Om Swastiastu. Selamat pagi dokter dan teman-teman dokter muda sekalian. Perkenalkan, saya Putu Mahadavi Pratendari, dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, FK Unut, RSUP Sanglah, periode 12 Juli hingga 22 Agustus 2021. Mohon izin, hari ini saya akan mempresentasikan suatu materi mengenai terapi cairan. Adapun pada presentasi kali ini, saya akan berfokus pada terapi cairan preoperatif, intraoperatif, dan juga postoperatif. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai terapi cairan yang akan diberikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai komposisi cairan tubuh daripada manusia. Nah, dapat terlihat pada gambar di mana total massa tubuh daripada manusia itu dibedakan menjadi dua, yakni terdiri atas zat padat dan juga terdiri atas cairan. Di mana 40 sampai 45% itu terdiri atas zat padat atau solid, di antaranya seperti organ, kemudian jaringan ataupun tulang, dan 55 sampai 60%-nya itu terdiri atas cairan. Nah, di mana dari 60% total cairan tubuh ini, 2/3-nya itu berada di dalam sel atau yang disebut sebagai cairan intraseluler. Sedangkan sepertiganya itu berada di luar daripada sel atau yang disebut sebagai cairan ekstraseluler. Nah, cairan ekstraseluler ini dibedakan menjadi dua, yakni cairan interstisial dan juga cairan plasma, di mana 80%-nya itu merupakan cairan interstisial yang berada di antara luar sel dan juga pembuluh darah. Sedangkan 20% daripada cairan ekstraseluler itu membentuk plasma atau berada di dalam pembuluh darah. Nah, apabila tadi kita sudah melihat daripada kompartemen-kompartemen seperti yang ada pada intraseluler dan juga ekstraseluler, maka kita akan membahas mengenai komponen elektrolit yang ada di dalam kompartemen tersebut. Nah, apabila kita lihat di sini, di dalam komponen ekstraseluler, yakni plasma dan juga cairan interstisial, itu mayoritas elektrolitnya adalah natrium dan juga klorida, yakni Na dan juga Cl. Nah, oleh karena kemampuannya mirip, maka mereka berdua ini dapat bertukar cairan. Sedangkan di intraseluler fluid, nah ini mayoritasnya adalah potasium. Nah, kenapa bisa potasium itu lebih banyak? Oleh karena potasium ini dia fungsinya adalah membantu kontraktilitas daripada otot. Nah, cairan dan elektrolit dalam tubuh ini harus seimbang untuk menjaga homeostasis daripada tubuh. Apabila terjadi gangguan keseimbangan, baik itu cairan atau elektrolit, maka akan memberikan pengaruh pada yang lainnya. Misalnya gangguan cairan dan juga elektrolit itu misalnya ada diare, kemudian adanya muntah, kemudian adanya sindrom malabsorpsi, kemudian adanya perdarahan atau berkurangnya kemampuan daripada ginjal untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Nah, dalam keadaan ini, pasien-pasien tersebut itu harus diberikan terapi cairan agar volume cairan tubuh yang hilang itu dapat segera digantikan. Nah, selanjutnya adalah tekanan, di mana tekanan yang dimaksudkan di sini adalah tekanan hidrostatik dan juga tekanan osmotik, di mana tekanan hidrostatik ini dapat memompa cairan, natrium, dan juga elektrolit lainnya itu keluar pembuluh darah menuju ruang interstisial. Sedangkan tekanan osmotik itu protein plasma menarik cairan dari intraseluler ke intravaskular. Nah, pengukuran konsentrasi zat terlarut dalam serum disebut dengan osmolaritas serum, di mana rumusnya adalah 2 kali natrium ditambah glukosa per 18 ditambah bun per 2,8. Normalnya nilainya adalah 270 sampai 290 mili osmolaritas per liter. Dikatakan dehidrasi apabila osmolaritasnya itu melebihi daripada batas normal atau lebih dari 290 mili osmolaritas per liter. Dan disebut sebagai fluid overload apabila osmolaritasnya lebih rendah daripada kadar normal, yakni kurang dari 270 mili osmolaritas per liter. Baik, selanjutnya adalah permeabilitas membran, di mana transportasi zat melintasi membran sel itu tergantung pada zat yang akan diangkut. Transportasi zat itu ada dua, yakni pasif dan juga aktif. Yang pasif itu tidak memerlukan energi, sedangkan yang aktif itu dia memerlukan energi dengan partikel yang lebih besar dan bermuatan listrik. Contoh transportasi pasif itu adalah osmosis, difusi, atau gaya tekanan hidrostatik. Baik, kemudian adalah intake dan juga output daripada cairan. Nah, pada orang dewasa normal, rata-rata asupan air setiap harinya adalah 2.500 mili, termasuk di dalamnya kira-kira 300 mili sebagai produk sampingan dari metabolisme substrat energi. Kita dapat 2.500 mili ini dari mana? Ya jelas dari makanan dan juga minuman, atau secara ingesti yang masuk dari oral,
yang dapat menjadi asupan cairan dan elektrolit. Nah, rata-rata kehilangan cairan perharinya itu adalah 2.500 mili, di mana 1.500 mili itu akan dikeluarkan ke urin, kemudian 400 mili dievaporasi saluran pernapasan, kemudian 400 mili itu dievaporasi oleh kulit, 100 mili digunakan pada keringat, dan juga 100 mili itu di feses. Selanjutnya adalah total body water. Total body water atau air tubuh total itu adalah persentase dari berat air dibagi dengan berat badan total yang bervariasi berdasarkan kelamin, umur, dan kandungan lemak yang ada di dalam tubuh. Air membuat sampai sekitar 60% pada laki-laki dewasa. Nah, apabila kita lihat pada gambar, yakni ada laki-laki yang berusia 70 kg. Nah, sehingga total body water-nya berapa? Nah, oleh karena total persentase daripada air dalam tubuh manusia pada laki-laki itu adalah 60%, maka 0,6 itu dibagi daripada berat badan daripada pasien, yakni 70 kg, sehingga didapatkan 42 liter. Nah, untuk intracellular fluid itu adalah 0,4 dikali 70, sehingga didapatkan hasil 28 liter. Untuk extracellular fluid, maka 0,2 dikali 70 sehingga didapatkan adanya 14 liter. Sedangkan untuk interstitial fluid itu 3/4-nya dari extracellular fluid atau 3/4 dikali 14 sehingga didapatkan hasil 9,5 liter. Sedangkan untuk plasma itu 1/4 daripada extracellular fluid. 1/4 dikali 14 didapatkan 3,5 liter. Nah, baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai terapi cairan itu sendiri. Nah, tujuan daripada terapi cairan itu sendiri yang pertama adalah mengganti cairan yang hilang. Kemudian yang kedua, mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung. Yang ketiga adalah mencukupi kebutuhan per hari daripada manusia. Yang keempat, mengoreksi dehidrasi. Yang kelima, mengatasi shock. Dan yang keenam adalah mengatasi kelainan akibat terapi lain. Baik, penata laksanaan terapi cairan itu meliputi dua bagian dasar, yakni resusitasi dan juga rumatan. Di mana resusitasi cairan ini ditunjukkan untuk menggantikan kehilangan akut cairan tubuh, di mana dapat ditunjukkan pula untuk ekspansi cepat dari cairan intravaskular dan memperbaiki perfusi jaringan. Nah, adapun terapi cairan yang dapat diberikan yakni adalah kristaloid dan juga koloid. Sedangkan terapi rumatan itu tujuannya adalah untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Sehingga yang dapat diberikan itu adalah elektrolit dan juga nutrisi. Nah, hal ini digambarkan sebagaimana bagan berikut. Nah, sebelum kita mau diberikan kristaloid ataupun koloid, maka kita harus tahu tujuan daripada penggunaannya. Mau dipakai sebagai cairan pemeliharaankah, atau cairan penggantikah, atau cairan nutrisi. Adapun tujuan daripada cairan pemeliharaan adalah untuk mengganti kehilangan cairan tubuh lewat urin, feses, keringat, dan pernafasan. Contoh cairannya adalah NaCl 0,9%, kemudian glukosa 5%, glukosa salin, atau ringan laktat atau asetat. Nah, cairan pemeliharaan yang dibutuhkan perharinya itulah sekitar 25-30 mili per kilogram berat badan pada pasien yang normal. Nah, kebutuhan kalium, natrium, dan juga klorida itu kurang lebih pada pasien normal perharinya adalah 1 milimol per kilogram berat badan. Sedangkan glukosa itu sebanyak 50-100 gram per hari. Cara pengganti tujuannya adalah untuk mengganti kehilangan cairan tubuh akibat proses patologis, seperti misalnya dehidrasi, ataupun perdarahan akibat trauma, dan juga akibat daripada pembedahan. Nah, pada cairan pengganti ini dapat menggunakan kristaloid dan juga koloid. Cairan untuk tujuan khusus itu tujuannya adalah untuk koreksi terhadap gangguan elektrolit dan juga keseimbangan asam basa dan lain-lain. Contoh cairannya adalah natrium bikarbonat 7,5% dan juga kalsium glukonas. Sedangkan cairan nutrisi tujuannya adalah pada pasien. Nah, untuk cairan nutrisi, tujuan kita memberikan cairan nutrisi pada pasien itu. Nah, selanjutnya adalah cairan nutrisi, di mana indikasinya adalah pada pasien yang tidak mengkonsumsi makanan per oral ataupun yang tidak boleh makan, dapat diberikan cairan nutrisi, atau pada pasien yang mengalami gangguan makan. Cairan intravena itu dibedakan menjadi dua, yakni darah dan produk darah, dan cairan intravena non-darah. Oleh sekarang pembahasan kita mengenai cairan intravena non-darah, maka saya akan membahas mengenai pemilihan cairan intravena non-darah yang terbagi menjadi dua, yakni kristaloid dan juga koloid. Yang pertama adalah kristaloid, di mana cairan kristaloid ini komponennya terdiri atas elektrolit kalium, natrium,
kalsium dan juga klorida, di mana karakteristik kristaloid ini ditandai dengan pengaruhnya terhadap status asam basa. Kemudian cairan kristaloid ini dapat digunakan sebagai terapi cairan perawatan maupun sebagai terapi cairan pengganti. Kristaloid tidak mengandung partikel onkotik sehingga waktu paruh kristaloid di intravaskular itu cepat antara 20-30 menit. Keuntungan daripada penggunaan cairan kristaloid ini adalah murah, mudah dibuat, dan tidak menimbulkan reaksi imun. Kristaloid ini dapat dipakai sebagai cairan resusitasi awal pada pasien dengan shock hemoragik dan juga shock sepsis, pada pasien luka bakar, pada pasien cedera kepala, dan pada pasien yang mengalami plasmafaresis dan reseksi hati. Baik, ini merupakan pembagian cairan kristaloid di mana berdasarkan tonisitas atau konsentrasinya, cairan kristaloid itu dapat dibedakan jadi 3, yakni hipotonis, isotonis, dan juga hipertonis. Baik, kita akan membahas dari yang memiliki konsentrasi yang kurang lebih itu mirip dengan manusia, yakni isotonis, di mana iso artinya sama dan tonis artinya konsentrasi, yang artinya jumlah elektrolit plasma yang kita berikan, kristaloid berada itu pada jumlah yang sama dan memiliki konsentrasi yang sama. Hal ini membuat tidak terjadi perpindahan signifikan antara cairan di dalam sel dengan intravaskular. Contoh larutannya adalah ringar laktat, kemudian norma salin, dan juga dextrose 5% dalam seperempat norma salin. Nah, namun perlu diperhatikan efek samping seperti udim perifer dan juga udim paru yang dapat terjadi pada pasien. Selanjutnya adalah hipotonis, di mana hipotonis ini artinya rendah, yang artinya kristaloid dan elektrolit yang kita berikan itu konsentrasinya lebih kurang dibandingkan plasma. Ketika cairan hipotonis ini diberikan, maka cairan dengan cepat akan berpindah dari intravaskular itu ke sel. Oleh karenanya, penggunaannya adalah untuk menghidrasi sel. Contoh larutannya adalah dextrose 5% dalam air dan setengah norma salin. Selanjutnya yang kita bahas itu adalah hipertonis, di mana hipertonis ini hiper artinya banyak, yang artinya jumlah elektrolit dan kristaloid yang kita berikan itu lebih banyak dibandingkan dengan plasma tubuh. Kondisi ini membuat adanya penarikan cairan dari sel ke ruang intravaskular. Cairan hipertonis ini biasa digunakan pada kondisi-kondisi hipovolemia, di mana pada daerah itu kekurangan cairan. Nah, contoh larutan kristaloid hipertonis antara lain adalah dextrose 5% dalam setengah normal salin, dextrose 5% dalam normal salin 3%, salin 5%, dan dextrose 5% dalam RL. Yang kedua yang kita bahas itu adalah cairan koloid, di mana cairan koloid ini disebut juga sebagai plasma expander atau cairan pengganti plasma, di mana cairan koloid itu mengandung zat atau bahan yang mempunyai berat molekul tinggi dengan aktivitas osmotik dan mengandung partikel onkotik yang menyebabkan cairan ini bertahan lebih lama di ruang intravaskular. Pasien dengan defisit cairan berat seperti pada shock hipovolemik atau hemoragik itu sebelum dilakukan transfusi darah ataupun pada penderita hipoalbuminemia berat dan kehilangan protein jumlah besar, misalnya pada luka bakar, itu dapat diberikan cairan koloid sebagai salah satu langkah resusitasi. Adapun kerugiannya adalah harganya mahal dan dapat menyebabkan adanya gangguan pada cross match dan menimbulkan reaksi anafilaksis walaupun jarang. Nah, jenis-jenis cairan koloid diantaranya adalah albumin, kemudian dextran, gelatin, dan juga HES atau hydroxylethyl starch. Yang pertama kita bahas adalah albumin, di mana albumin ini merupakan larutan koloid murni yang berasal dari manusia. Waktu parah albumin itu dalam plasma adalah 16 jam. Nah, sedangkan untuk dextran untuk pemakaian klinis yang tersedia adalah dextran 70 dan dextran 40 yang dicampur dalam NaCl ataupun dextrosa atau RL. Nah, dextran 70 ini dapat diberikan pada pasien shock hipovolemi dan untuk profilaksis tromboembolisme dan mempunyai paruh waktu 6 jam. Sedangkan dextran 40 itu tidak bisa dipakai pada shock hipovolemi karena dapat menyumbat tubulus ginjal dan mengakibatkan gagal ginjal yang akut. Kemudian gelatin, di mana gelatin ini dipakai dalam penggantian volume primer pada hipovolemia dan juga stabilisasi sirkulasi perioperatif. Kontraindikasinya adalah tidak bisa diberikan pada pasien infak miokard akut dan gagal jantung kongestif. Nah, gelatin ini juga memberikan reaksi alergi yang lebih dibandingkan daripada jenis-jenis cairan koloid yang lain. Selanjutnya adalah HES atau hydroxylethyl starch, di mana terapi dapat diberikan pada terapi dan juga profilaksi shock hipovolemi, di mana kontraindikasinya adalah tidak dapat diberikan pada pasien dengan gagal jantung kongestif berat dan juga gagal ginjal. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik pemberian cairan pada pasien bedah, baik itu preoperatif, intraoperatif, dan juga postoperatif. Yang pertama adalah pemberian cairan pada preoperatif, di mana prinsip pemberian cairan
prabedah adalah untuk mengganti cairan dan kalori yang dialami pasien prabedah akibat puasa. Nah, adapun metode yang dapat dipakai adalah metode holiday segar atau aturan 4-2-1. Di mana pada metode holiday segar ini, 10 kg pertama, kebutuhan cairan perharinya adalah 100 ml per kilogram. Sedangkan 10 kg kedua, itu kebutuhan cairan perharinya adalah 50 ml per kilogram. Sedangkan untuk berat badan selebihnya adalah 20 ml per kilogram. Sedangkan apabila kita memakai 4-2-1 rule ini, untuk 10 kg pertama, kebutuhan cairan per jamnya adalah 4 ml per kilogram. Sedangkan 10 kg keduanya adalah 2 ml per kilogram berat badan. Sedangkan berat badan selebihnya, kebutuhan cairan per jamnya adalah 1 ml per kilogram. Nah, seperti pada latihan soal ini, apabila berat badan pasien adalah 80 kg, maka apabila kita ingin mengetahui kebutuhan cairan per hari, maka kita gunakan holiday segar method, di mana 10 kg pertama itu dikali 100, ditambah 10 kg kedua dikali 50, dan juga berat badan selebihnya, itu adalah 60-nya, dikali 20 ml. Sehingga didapatkan kebutuhan cairan per hari pada pasien dengan berat badan 80 kg adalah 2.700 ml per harinya. Sedangkan pada pasien dengan berat badan 80 kg, kebutuhan cairan per jamnya dapat dihitung dengan menggunakan aturan 4-2-1, di mana 10 kg pertamanya dikali 4 ml, kemudian 10 kg keduanya dikali 2 ml, dan ditambah berat badan selanjutnya dikali 1 ml. Sehingga 4 kali 10 ditambah 2 kali 10 ditambah 1 kali 60 didapatkan kebutuhan cairan per jam pada pasien dengan berat badan 80 kg itu adalah 120 ml per jam. Baik, selanjutnya adalah pemberian cairan intraoperatif, di mana tujuannya adalah untuk mengoreksi hilangnya cairan akibat luka operasi, kemudian mengganti perdarahan dan mengganti cairan yang hilang melalui ekskresi organ. Adapun penggantian cairan karena perdarahan itu dapat dilakukan dengan perhitungan kristaloid 3:1 atau koloid 1:1. Nah, dapat juga penggantian cairan intraoperatif itu dapat menggunakan third space loss 468 rule, di mana pada 468 rule ini pada pasien yang mengikuti minor surgery seperti hernia atau ORIF pada pergelangan tangan, itu pergantian cairannya adalah 4 ml per kilogram berat badan per jamnya. Sedangkan pada pasien yang mengikuti operasi yang moderate seperti pada pasien obgyn dan juga pasien orto ataupun pada pasien toraks, itu pergantian cairannya adalah 6 ml per kilogram per jamnya. Sedangkan pada major procedure seperti pada trauma ataupun pada vaskular, maka penggantian cairannya adalah 8 ml per kilogram per jam. Nah, ini merupakan contoh perhitungan cairan intraoperatif, di mana pada kasusnya itu adalah laki-laki berusia 29 tahun dengan berat badan 70 kg dengan fraktur femur, rencana tindakan ORIF atau Open Reduction Internal Fixation dengan petting dan juga screwing, mengalami perdarahan jam pertama 200 ml, kemudian perdarahan jam kedua 100 ml, dan perdarahan jam ketiga 100 ml. Nah, hitung defisit puasa, kemudian maintenance, dan juga ganti kehilangan. Nah, adapun perhitungannya adalah sebagai berikut, di mana untuk defisit cairan puasa atau DCP, hitungannya adalah atau rumusnya adalah maintenance dikali jam puasa. Nah, untuk maintenance sendiri itu dapat dilakukan dengan menggunakan rumus 4-2-1, yakni oleh karena berat badan pasien itu adalah 70 kg, maka 4 kali 10 kg berat badan pertama, 4 kali 10, ditambah 2 dikali 10 kg berat badan kedua, 2 kali 10, kemudian 1 dikali berat badan selebihnya. Oleh karena 10 dan juga 10, maka 70 dikurangi 20 adalah 50. Sehingga 4 kali 10 ditambah 2 kali 10 tambah 1 kali 50 itu adalah kebutuhan cairan setiap jamnya adalah 110 ml per jam. Nah, puasanya itu adalah 8 jam, sehingga 110 ml dikali 8 jam itu adalah 880 ml. Nah, untuk cara pemeliharaannya itu sudah seperti rumus 4-2-1 rule yang telah berada di atasnya, itu adalah 100 ml per jam, dan ganti kehilangan. Ganti kehilangannya itu oleh karena pasien rencana tindakan ORIF atau merupakan pasien orto yang merupakan moderate surgery, maka kebutuhan cairan per jamnya adalah 6 cc per kilogram per jam, di mana 6 kali berat badan pasien adalah 70, sehingga didapatkan hasil 420 ml per jam. Nah, untuk rumus kebutuhan cairan jam pertama, itu adalah pemeliharaan ditambah third spacing ditambah setengah
defisit cairan puasa ditambah pergantian perdarahan. Sehingga didapatkan bahwa kebutuhan cairan jam pertamanya adalah 110 ditambah 420 ditambah 440 ditambah 200 yang didapatkan hasil 1370 mili. Sedangkan kebutuhan cairan jam kedua itu adalah pemeliharaan 110 ditambah third spacing 420 ditambah seperempat, oleh karena rumusnya, seperempat dikali defisit cairan puasa 880 ditambah perdarahan jam kedua yakni 100 mili, sehingga didapatkan hasil 950 mili. Sedangkan untuk kebutuhan cairan jam ketiga, itu pemeliharaan 110, kemudian third spacing-nya 420, dan seperempat daripada DCP, dan ditambah perdarahan jam ketiga 100 mili, sehingga didapatkan hasil 950 mili. Nah, untuk cairan postoperatif, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan air, elektrolit, dan juga nutrisi, kemudian mengganti kehilangan cairan pada masa pasca bedah, melanjutkan penggantian defisit prabedah, dan selama pembedahan, dan koreksi gangguan keseimbangan karena terapi cairan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada pemberian cairan bedah, itu adalah yang pertama, umur, kemudian berat badan, vital sign, kemudian status hidrasi, dan juga urine output. Yang kedua adalah pembedahan apa yang dilakukan pada pasien, kemudian berapa banyak kehilangan darahnya, apakah sudah ditransfusi atau belum. Yang ketiga adalah jumlah drain yang dihasilkan oleh pada pasien. Yang keempat adalah penyakit komorbid seperti ginjal, jantung, diabetes, apakah pasien juga ada mengalami gangguan elektrolit dan juga gangguan asam basa. Kemudian yang kelima adalah insensible loss, hiperventilasi, dan apakah pasien itu mengalami demam atau tidak. Baik, sekian pemaparan materi saya mengenai terapi cairan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun adanya salah kata. Nah, akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.